Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil tugas akhir mata kuliah Teknik Evaluasi Proyek yang berjudul Studi Kelayakan Pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Medium Charging dengan kapasitas daya 25 kW di Kota Malang, di mana mata kuliah ini dibimbing oleh Bapak Ari Priharta. Saya tidak sendiri, di sini saya bersama beberapa kelompok saya, yaitu saya sendiri Nusa Smita Zahen, dan teman saya Odistia Wicaksono, Riko Fadila Alam, dan juga Vicky Mardiansa Saputro. Pertama-tama adalah introduction atau pendahuluan dari tugas akhir ini adalah melihat Indonesia adalah memiliki luas wilayah sekitar 19.000 km persegi sehingga mayoritas penduduknya melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan. Kendaraan yang digunakan yaitu meliputi kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Sehingga pemerintah Indonesia berencana melakukan penghentian penggunaan bahan bakar dengan bahan bakar minyak atau BBM dan mendorong penggunaan mobil mesin dengan bahan bakar yang rendah atau tanpa emisi. Sehingga menurut keterangan keterangan artikel yang berjudul Tingkat Ketergantungan Energi Fosil yang Masih Tinggi, di situ diperhitungkan bahwa nilai emisi sementara pada tahun 2020 masih sekitar 579 juta ton karbon dioksida. Namun, jika dibandingkan dengan penggunaan energi fosil pada tahun 2019 yang mencapai 638 juta ton karbon dioksida, sehingga dapat disimpulkan dalam nilai ini terjadi penurunan walaupun terdampak pengaruh dari pandemi COVID. Pada tahun 2040, pemerintah Republik Indonesia berencana menghentikan penggunaan mobil mesin dengan bahan bakar minyak ini dan mengenalkan penggunaan mobil dengan mesin dengan hemat energi yang beremisi rendah. Pilihannya adalah mobil hybrid ataupun mobil dengan bertenaga listrik, di mana pemerintah sudah membahas ini dengan pimpinan perusahaan otomotif seperti Toyota, Indomobil Nissan, Asta Honda, dan juga Mercedes-Benz. Nah, dari hal ini, salah satu keuntungan dari kendaraan bermotor listrik yang berbasis baterai atau KPLBB jika dibandingkan dengan kendaraan dengan bahan bakar BBM adalah terkait dengan biaya pengisian daya atau charging, di mana Wakil Direktur PLN pernah mengatakan bahwa biaya pengisian daya kendaraan listrik ini lebih murah jika dibandingkan dengan berbahan bakar bensin pada mobil konvensional. Dia juga mengatakan bahwa setiap 1 liter BBM setara dengan 1,3 kWh atau kWh listrik. Sedangkan harga bensin per liternya adalah sekitar 7.000 sampai 8.000 rupiah. Sementara tarif listrik per kWh-nya sekitar hanya 1.400-an saja. Ini berarti penggunaan listrik lebih murah dari 1/5 dibandingkan pemakaian 1 liter bensin. Nah, berdasarkan latar belakang di atas, maka kami membuat judul tugas akhir yaitu Studi Kelayakan Pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Medium Charging dengan kapasitas daya sebesar 25 kW di Kota Malang. Nah, untuk pembahasan selanjutnya mengenai the sector setting akan dijelaskan oleh teman saya. Pada sektor setting ini kita masuk ke tahap industrial. Industri kendaraan listrik pada masa ini berkembang dengan cukup cepat karena semakin banyak perusahaan otomotif yang gencar meluncurkan kendaraan dengan sistem bahan bakar listrik. Berdasarkan data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKONDO, terdapat beberapa kendaraan bertenaga listrik yang mulai dijual di Indonesia, meskipun belum begitu banyak. Karena harganya yang tergolong cukup tinggi jika dibandingkan dengan kendaraan dengan bahan bakar minyak. Yang kedua, permasalahannya. Saat ini, mobil listrik paling murah yang
terjual di Indonesia sekitar 600 juta rupiah. Sementara orang Indonesia kebanyakan membeli mobil berbahan dasar fosil itu dengan harga 300 juta rupiah. Mengacu pada data Indo, Hyundai Ioniq EV dijual di Indonesia sudah 81 unit pada tahun 2020. Itu termasuk unit Hyundai Ioniq EV yang dipakai oleh Grab. Sementara pada Hyundai Kona EV terjual sebanyak 38 unit pada 2020. Berdasarkan harganya, Hyundai Ioniq Electric dijual dengan harga 630 juta hingga 677 juta. Sementara Hyundai Kona EV dijual seharga 690 juta. Indonesia juga masih memiliki sedikit stasiun pengisian kendaraan listrik. Pada daerah Jawa Timur saja hanya terdapat 9 stasiun yang beroperasi. Salah satunya di Bandara Abdurrahman Saleh Malang. Karena biaya pembelian dan jumlah stasiun pengisian daya yang sedikit, mengakibatkan minat masyarakat terhadap kendaraan listrik ini tidak terlalu tinggi. Di bab 3 ini kita akan membahas the market, pricing, and distribution. Yang pertama kita akan membahas tentang historic supply and consumption. Pasokan energi listrik dirasa sudah siap untuk mendukung program kendaraan listrik dilihat dari cadangan listrik yang cukup dan keandalan yang memadai. Kapasitas pembangkit listrik nasional yang mencapai 65 gigawatt, diharapkan jumlah tersebut mampu menopang kebutuhan listrik yang dibutuhkan sehingga kapasitas dan sebaran distribusi listrik nasional sudah siap untuk mendukung penggunaan mobil listrik dan beberapa wilayah cadangan daya listrik siap menampung tambahan lonjakan daya. PLN dan badan usaha lainnya juga berpeluang dalam pembangunan bisnis SPKLU dan penukaran baterai di SPBU yang menjanjikan di lokasi strategis seperti mal, perkantoran, sekolah, pusat bisnis, dan lain-lain. PLN telah menyiapkan program insentif untuk pelanggan rumah tangga yang menggunakan kendaraan bermotor listrik dengan memberikan diskon tarif dasar listrik atau gratis tambahan daya atau sambungan baru oleh PLN. Ditunjang dengan pengisian daya kendaraan bermotor listrik dapat dilakukan malam hari di rumah pada saat beban rendah 22 sampai jam 4 pagi. Ini sudah bisa dijadikan landasan untuk beralih menuju kendaraan menggunakan listrik setiap tahunnya diperkirakan melonjak dari segi penjualan dari setiap tahunnya. Yang kedua, kita akan membahas project demand and supply. PT PLN Persero telah membuka peluang kerjasama bagi pelaku bidang usaha untuk membangun SPKLU sepanjang tahun 2021. Tren kendaraan listrik membuka ruang dan peluang investasi baru di sektor transportasi. PLN yang mendukung akan tren ini, yakni tren yang ramah lingkungan dengan menyediakan kerjasama untuk membangun SPKLU, mengajak para pelaku usaha untuk memanfaatkan peluang ini. Berdasarkan roadmap yang disusun Kementerian ESDM, potensi jumlah kendaraan listrik di Indonesia pada tahun 2030 nanti akan mencapai 2,2 juta unit mobil listrik dan 13 juta unit motor listrik dengan 31.859 unit SPKLU. Dengan adanya banyak SPKLU yang tersedia, nantinya diharapkan memberikan kemudahan bagi para pemilik kendaraan listrik. Dengan adanya pembangunan SPKLU ini akan menekan impor BBM yang mencapai sekitar 6 juta kiloliter per tahun. Yang ketiga, kita akan menjelaskan tentang market for the proposed project. Pembangunan SPKLU menjadi peluang sebagai yang menjanjikan bagi para pelaku usaha dengan mendukung penggunaan mobil listrik di Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Targetnya adalah para pemilik kendaraan listrik yang setiap tahunnya mengalami kenaikan dan juga minat masyarakat Indonesia terhadap kendaraan listrik dinilai berada di atas rata-rata negara Asia lainnya.
Yang kedua, kita akan membahas transmisi dan distribusi dan marketing. Ini adalah gambar dari kapasitas pembangkit listrik nasional. Dari gambar di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa transmisi dan distribusi di Indonesia sudah siap untuk mendukung tren mobil listrik yang sedang berkembang di Indonesia saat ini. Dengan kapasitas 65,8 gigawatt dan sebaran transmisi listrik yang sangat luas, diharap mampu memberikan dukungan untuk pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang berskala nasional. Next. Pricing. Tarif tenaga listrik mengacu pada golongan tarif L sebesar 1.650 per kilowatt hour dikali N, di mana N kurang dari sama dengan 1,5 sesuai kesepakatan antara pelanggan dengan PLN sesuai dengan Permen ESDM nomor 28 tahun 2016 tentang tarif tenaga listrik. Dengan rumus tersebut, tarif isi daya kendaraan listrik melalui stasiun pengisian kendaraan listrik umum berkisar antara 1.644,52 sampai 2.466,78 per kWh. Selanjutnya akan dijelaskan sama Mas Vicky. Kemudian kita masuk ke utilitas. Ya, kemudian kita masuk ke utilitas. Utilitas atau nilai guna dari sebuah produk maupun proyek ialah kepuasan dan manfaat yang diterima oleh konsumen ketika mengkonsumsi barang atau jasa tersebut. Konsumen akan mencoba menempatkan nilai pada barang atau jasa yang dikonsumsi berdasarkan kepuasan dan manfaat langsung yang diperoleh. Maka, pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum ini sebagai alat yang merubah bentuk energi listrik yang tersedia menjadi energi listrik yang berguna untuk pengisian daya dalam kendaraan listrik. Kemudian perkembangan penggunaan listrik di Indonesia juga masuk ke dalam faktor utilitas waktu dalam penilaian suatu barang atau jasa oleh konsumen. Selanjutnya faktor tempat menjadi penilaian konsumen. Berarti melihat bagaimana barang atau jasa berada pada tempat yang tepat. Dalam hal tersebut, maka pembangunan SPKLU lebih layak apabila berada di tengah kota Malang. Nah, kemudian ada faktor kepemilikan atau ownership utility. Disebut faktor penilaian konsumen terhadap kepemilikan suatu barang atau jasa. Disebut juga sebagai possession utility atau sebuah posisi utilitas di mana nilai yang tercipta dengan kepemilikan produk tersebut. Kemudian, dalam proyek pembangunan SPKLU di Kota Malang ini, kepemilikan dari SPKLU akan lebih menarik apabila dimiliki oleh seseorang yang memiliki latar belakang teknik elektro ataupun engineering di bidang tenaga listrikan. Karenanya, tentunya apabila memiliki latar belakang tersebut, maka owner mengerti secara teknis dalam proses yang dilakukan oleh SPKLU. Kemudian melanjutkan ke bagian berikutnya yaitu proyek atau the project. Diawali dari tujuan. Melihat dari waktu ke waktu, perkembangan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia mengalami peningkatan sejak tahun 2020 kemarin. Pengguna paling banyak tentunya berpusat di Pulau Jawa. Oleh karenanya, kebutuhan SPKLU sebagaimana pusat pengisian kendaraan listrik semakin meningkat. Area Jawa Timur, lebih tepatnya di Kota Malang sendiri, sudah memiliki beberapa titik lokasi SPKLU
yang tersebar di pusat perbelanjaan, hotel, dan kantor PLN. Maka dari itu, pembangunan SPKLU ini di Kota Malang memiliki tujuan seperti mendukung pemerintah dalam penyediaan infrastruktur charging station di Indonesia, kemudian memudahkan dan menyediakan fasilitas para pengguna kendaraan listrik di Kota Malang dalam melakukan pengisian energi kendaraan listrik. Selanjutnya, mendukung pemerintah dalam percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan menuju era kendaraan listrik di Indonesia. Berikutnya, penjelasan teknis atau technical description. Yang pertama itu ada fasilitas produksi. Tentunya fasilitas produksi ini diberikan dari awal yaitu oleh PLN dari sektor pembangkitan. Bermula dari sistem pembangkitan generator yang kemudian dilanjutkan melalui transmisi energi, menggunakan sistem transmisi, dan diteruskan oleh sistem distribusi untuk menjangkau konsumen sesuai daya yang diinginkan. Yang kedua itu ada utilitas dan infrastrukturnya. Utilitas yang ada pada SPKLU dengan kapasitas medium charging 25 kW berupa sistem kelistrikan yang disediakan oleh PLN. Selain itu, pembangunan infrastruktur pada SPKLU ini berupa lahan pemberhentian bagi kendaraan yang sedang melakukan pengisian tenaga listrik dan bangunan dengan atap penyangga alat SPKLU. Selanjutnya kita masuk ke ekologi dan lingkungan atau dampaknya pada lingkungan. Dalam riset yang dilakukan oleh Radboud Nijmegen University Belanda, dilakukan kalkulasi menyeluruh tentang penggunaan kendaraan listrik, sehingga didapatkan hasil bahwa electric vehicle menyumbang polusi yang jauh lebih rendah dibanding kendaraan berbahan bakar fosil. Selain itu, mereka juga meneliti dari dampak yang ditimbulkan oleh rantai produksi hingga pengolahan limbah. Penggunaan kendaraan listrik sebagai pengganti kendaraan konvensional demi mencapai nol emisi yang dicanangkan oleh pemerintah, kendaraan listrik memiliki emisi yang rendah berkisar 0 sampai 5 gram per kilometer. Sedangkan kendaraan konvensional menghasilkan emisi berkisar 125 gram per kilometer. Itu merupakan data yang disediakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM. Kemudian selanjutnya, capital cost dan financing plan akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, kita akan masuk ke capital cost dan financing plan. Ini merupakan data tabel yaitu modal awal. Diperkirakan modal awal yang akan kita gunakan untuk membangun SPKLU yaitu adalah 2 miliar rupiah dengan rincian sebagai berikut. 1. Biaya pengadaan unit SPKLU 200 juta per unitnya. Jadi kita di sini berencana untuk membuat 2 SPKLU dengan tipe mode medium fast charging 25 kW. Yang kedua adalah biaya sewa tanah. Menurut data yang kami dapatkan di Kota Malang bahwa tanah di sana sekiranya 1 tahun memiliki rata-rata 30 juta dengan luas 100 meter persegi, dan kita berencana untuk berinvestasi selama 5 tahun. Jadi 30 juta dikali 5 tahun 150 juta. Yang ketiga adalah biaya pembangunan atap penyangga itu sendiri yang digunakan untuk mendukung pembangunan SPKLU sebesar 50 juta rupiah. Yang keempat adalah biaya sistem kelistrikan. PLN sendiri memberlakukan tarif bagi semua para pelaku usaha dengan tarif Rp704 yang akan kita dapatkan dari PLN. Sehingga nantinya biaya sistem kelistrikan ini yang kita butuhkan untuk mengeluarkan dana adalah 771.120 juta rupiah.
Setelah dihitung dan kita masuk ke biaya pembangunan instalasi terlebih dahulu yaitu 100 juta. Setelah itu kita menambahkan semuanya dan kita mendapatkan pengeluaran awal yaitu 1.471.120.000 dan diperkirakan kita juga membutuhkan cadangan modal sebesar Rp522.888.000 sebagai penunjang apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan. Next. Kemudian kita masuk ke analisa keuangan. Yang pertama adalah pendapatan. Pendapatan atau revenue ini merupakan hasil dari aktivitas penjualan barang maupun jasa dalam suatu entitas dalam periode tertentu. Revenue timbul dari transaksi seperti penjualan barang, penjualan jasa, maupun penggunaan aset entitas oleh pihak lain. Revenue dari atau pendapatan dari proyek pembangunan SPKLU di Kota Malang ini dalam 5 tahun adalah sebagai berikut. Tiap tahunnya terdapat pendapatan sebesar Rp864 juta. Dari pendapatan tersebut, rinciannya adalah sebagai berikut. Dengan estimasi penjualan biaya per KWH-nya adalah Rp2.000 dan jumlah kapasitas SPKLU-nya adalah 25 kW, juga jumlah unit SPKLU-nya yang terdapat 2 unit, kami menargetkan SPKLU ini melayani 4 unit per hari, maka nilai pendapatannya adalah nilai harga tiap KWH-nya dikalikan kapasitas daya mobil, dikalikan waktu pengisian dan jumlah konsumen, yaitu Rp2.000 dikali 75, dikalikan 4 jam, dikalikan 4 unit. Lalu kita dapatkan pendapatan harian sebesar Rp2.400.000. Sehingga dalam 1 tahun diharapkan pendapatan tersebut mencapai Rp864.100.000. Yang kedua adalah biaya operasional atau operating cost. Biaya operasional ini berarti materi yang dikeluarkan untuk digunakan operasional proyek dalam periode tertentu. Yang pertama adalah biaya operasional bulanan. Kami menargetkan terdapat 2 pegawai yang memiliki gaji Rp3 juta. Gaji tersebut merupakan UMR di Kota Malang, ditambah biaya listrik bulanan dan biaya maintenance bulanan. Biaya listrik sebesar Rp1 juta dan biaya maintenance bulanan sebesar Rp5 juta. Sehingga total biaya operasional bulanannya mencapai Rp12 juta. Maka biaya operasional dalam 1 tahun adalah Rp144 juta. Yang ketiga adalah analisa break-even atau break-even analysis. Karena kita mengeluarkan modal sebesar Rp1.471.120.000, maka setelah dikurangi dengan total pengeluaran tadi, maka didapatkan free cash flow sebesar Rp720 juta. Hal ini akan mengakibatkan kembalinya modal pada tahun ketiga, dan pada akhir tahun kelima diharapkan mendapatkan pendapatan sebesar Rp2.128.880.000. Ya, untuk selanjutnya kita akan masuk ke economic justification. Di sini kelompok kami akan membahas tentang economic justification, yaitu pembenaran ekonomi secara hukum. Jadi di sini kita akan membahas beberapa hukum yang menunjang ataupun mendorong pembangunan SPKLU di Indonesia. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyiapkan sejumlah insentif dan kemudahan perizinan bagi para pelaku usaha
agar dapat merealisasikan pembangunan SPKLU. Pemerintah memberikan insentif tarif curah sebesar 704 per kWh untuk badan usaha SPKLU dengan tarif penjualan maksimal sebesar 2.467 per kWh. Tidak hanya tarif intensif yang diberikan, namun pemerintah juga memberikan keringanan biaya penyambungan atau langganan tenaga listrik hingga pembebasan rekening minimal 2 tahun pertama untuk badan usaha yang bekerja sama dengan PT PLN. Beberapa ketentuan hukum yang mengatur mengenai tarif dan skema bisnis penukaran baterai kendaraan listrik umum SPBKLU dan stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 yang mengatur tentang percepatan program kendaraan listrik berbasis baterai. Lalu dilanjutkan dengan Peraturan Menteri SDM Nomor 13 Tahun 2020 tentang penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Dan kebijakan dalam pengembangan kendaraan bermotor listrik telah diatur dalam Perpres Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional ataupun RUEN yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi dengan tarif Rp1 per kWh. Next. Nah, selanjutnya adalah poin ke-9 mengenai agreement. Berdasarkan perhitungan dari arus kas yang telah dijelaskan oleh teman saya, dapat disimpulkan bahwa pembangunan SPKLU medium charging 25 kW di Kota Malang ini cukup layak untuk dibangun. Karena apabila terdapat 2 pelanggan yang mengisi daya di SPKLU tiap harinya, maka dapat modal usaha yang telah dikeluarkan dapat kembali pada akhir tahun ketiga. Selanjutnya adalah pada akhir tahun keempat ini modal dapat kembali sebesar 100% dan diharapkan juga modal terus bertambah naik. Poin ketiga adalah pembangunan SPKLU ini dapat membantu pemerintah dalam usaha mewujudkan rencana menghentikan penggunaan mobil dengan mesin berbahan bakar minyak pada tahun 2040. Jadi dengan adanya pembangunan SPKLU ini diharapkan dapat mendorong adanya renewable energy. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak ada kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.